Kelompok 4 infografis akan memperkenalkan permainan bernama Monosi, Monopoli Puisi. Jadi permainan monosi ini terinspirasi dari permainan yang sering kita mainkan waktu kecil yang namanya adalah monopoli. Jadi monosi ini dimainkan oleh 4 kelompok karena ini adalah permainan pembelajaran. Jadi kita akan membagi satu kelas menjadi 4 kelompok yang setiap kelompoknya akan berdiskusi untuk memecahkan permasalahan yang ada pada permainan monosi ini. Tanpa berlama-lama lagi, sebelum memulai kita perkenalan dulu yuk. Di sini ada saya Hestiarga Putri dengan ujung NPM 1111. Kemudian ada rekan saya. Halo teman-teman, saya Mismara Nindya Parmesi dengan NPM terakhir 1156. Halo teman-teman, nama saya Yunita Sahrul Haya dengan ujung NPM 1110. Halo teman-teman, saya Wina Faiza dengan NPM terakhir 1102. Halo teman-teman, saya Zahra Rujana dengan NPM 330301116. Sebelum memulai permainan ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep yang ada pada permainan monosi ini. Yang pertama adalah karena ini permainan yang berbasis pembelajaran, jadi dalam satu kelas akan dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok akan mendiskusikan jawaban mengenai permasalahan yang ada pada permainan monosi ini. Oke teman-teman, jadi di sini ada 4 karakter yang nantinya setiap kelompok akan dapat 1 karakter. Kemudian nanti setelah melakukan home pimpa, siapa yang akan jalan terlebih dahulu, nanti satu kelompok tersebut akan jalan sesuai dengan hasil yang diperoleh dari lemparan dadu ini. Oke teman-teman, jadi misalnya gini, dadu ini saya lempar, saya dapat 2, kemudian saya ambil 1 karakter, saya jalan 1, 2, saya menjadi pendidikan. Jadi, ketika kelompok kalian berhenti pada kolom pendidikan, kalian akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan puisi dengan tema pendidikan. Nah, di sini sudah disediakan soal mengenai tema pendidikan dan tema-tema yang lainnya. Setiap tema memiliki soal yang berbeda-beda dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, dan setiap soal akan memiliki poin yang berbeda-beda pula. Sebelum memulai permainan ini, setiap kelompok sudah memiliki poin masing-masing, yakni berjumlah 500 poin. Nah teman-teman, di sini ada 7 tema yang tertera pada setiap kolomnya. Yang pertama ada tema keluarga, yang kedua asmara, yang ketiga ada tema kehidupan, yang keempat ada tema perjuangan, yang kelima ada tema religi, yang keenam persahabatan, dan yang ketujuh ada pendidikan. Selain tema-tema tersebut, setiap pojoknya itu memiliki kotak yang berupa nilai, tahanan, bebas pilih, dan kejutan. Adapun kotak tahanan, di mana ketika pemain berada di mendapat kotak tahanan ini tidak boleh memainkan permainan ini selama 1 putaran. Oke teman-teman, di sini ada kolom kejutan, di mana kalau misalkan pemain berhenti di kolom kejutan ini, dia akan diberikan pilihan untuk memilih soal yang ada di sana, dan dalam amplop kejutan itu juga memiliki skor sendiri setiap soal seperti itu. Kemudian di sini ada kolom bebas pilih. Nah, ketika pemain mendapatkan kolom bebas pilih, pemain akan bebas memilih dimanapun dia akan berhenti, baik di tema kehidupan, perjuangan, ataupun tema-tema yang lain. Tapi tunggu dulu, perlu diingat, ketika kita mendapatkan kolom bebas pilih ini, kita tidak bisa memilih di tempat di mana yang sudah daerah tersebut memiliki kekuasaan. Contohnya saat Mbak Umi melempar dadu, kemudian keluar angka 2 dan Mbak Umi menjalankan tokohnya pada kolom pendidikan. Nah, setelah Mbak Umi mampu menjawab soal dari kolom pendidikan tersebut, otomatis kolom pendidikan ini sudah dikuasai oleh tim dari kelompok Mbak Umi. Jadi ketika kelompok lain berjalan dan berhenti pada kolom pendidikan yang sudah dikuasai oleh Mbak Umi, Apabila tim lain berhenti di kolom yang telah dikuasai oleh Mbak Umi, maka dia akan membayar sesuai dengan skor yang tertera. Oke teman-teman, jadi untuk menentukan siapa yang menang dalam permainan ini adalah di mana kelompok mana yang mendapatkan skor tertinggi. Nah, skor tersebut akan dicatat di sebelah sana, yang nantinya durasi permainan itu adalah sepanjang mata pelajaran bahasa Indonesia yang membahas tentang puisi.
tadi saya mendapatkan kolom bebas pilih, yang mana saya bebas memilih kolom manapun, asalkan belum ada kelompok lain yang menempati kolom tersebut. Nah, di sini saya memilih kolom keluarga dengan poin 350. Di sini dengan soal mengenang ibu adalah mengenang buah-buahan, istri adalah makanan utama. Tentukan majas yang terkandung dari penggalan puisi tersebut. Nah, majas yang terdapat dalam penggalan puisi ini adalah majas metafora, yang mana di sini tertera membandingkan sosok ibu dengan buah-buahan, sosok istri dengan makanan utama, yang mana membandingkan dua hal tanpa menggunakan kata perbandingan ini merupakan salah satu contoh majas metafora. Nah, teman-teman, tadi saya sudah mendapatkan kolom kejutan, di mana kolom kejutan itu berisi satu soal yang dipilih secara bebas oleh kita. Nah, di sini aku mendapatkan soal siapakah tokoh di atas, sebutkan salah satu judul beserta isi dan puisi dari tokoh tersebut. Nah, di sini itu adalah tokoh Khairul Anwar, di mana salah satu puisinya adalah berjudul Karawang Bekasi, di mana isi Karawang Bekasi adalah puisi yang bercerita tentang revolusi. Wah, ternyata kita udah dapat pemenangnya nih teman-teman. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Ternyata pemenangnya ada dari tim kuning yang diwakili oleh Mbak Iswara. Nah, skor akhir dari Mbak Iswara adalah 700 poin. Nah, karena permainan udah selesai dan kita sudah mendapatkan pemenangnya, jadi cukup sekian video pembelajaran dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Bye-bye.